Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, kembali lagi kita akan belajar biologi pada hari ini. Em, saya harap kalian di dalam minggu-minggu kita belajar online ini kalian bisa tetap sehat, ya, menjaga kebersihan juga, ya. Mengutamakan jangan sering berada di luar rumah, gitu ya. Kalaupun kalian mau keluar, ya, gunakanlah masker, gitu ya. uh, Tetap jaga kesehatan teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan topik kita, ya, circulatory system, karena ini cukup banyak dan padat materinya. Jadi saya harap teman-teman bisa kembali mempelajari materi ini dari berbagai sumber juga, gitu ya teman-teman. Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang darah itu terdiri dari apa saja, ya, atau susunan darah itu apa saja. Nah, hari ini kita belajar tentang pengelompokannya dan juga mengapa sih darah itu harus digolongkan. Ya, ada golongan darah A, B, dan sebagainya macamnya, ya. Kenapa gitu ya? Kita akan pelajari alasannya. Yang pertama, teman-teman, itu karena di dalam red blood cell-nya kita, ingat ya, di dalam sel darah merah kita terdapat sebuah protein yang sangat spesial yang disebut dengan antigen. Oke ya, disebut dengan antigen. Antigen ini apa sih, ya? Antigen ini sekali lagi itu protein yang kemudian dapat merangsang respon dari sistem imun. Ya. Jadi ternyata di dalam sel darah merah kita itu ada antigen yang bisa merangsang, ya, respon dari sistem imun kita atau sistem imunitas kita. Nah, lalu di dalam plasma darah, ya, plasma darah ini juga nama lainnya adalah serum, teman-teman. Ya, serum ini terdapat sebuah antibodi yang natural, sudah emang dari sononya udah ada, gitu ya. Dia juga terdiri dari protein, ya, yang kemudian selalu ada di dalam darah. Kenapa? Karena darah itu kan kemarin kita belajar, darah itu sudah ada komponen-komponennya, ya. Ada plasma darah, kemudian ada sel-sel darah, gitu ya. Jadi teman-teman, di dalam darah atau dalam tubuh kita sendiri, gitu ya, kedua hal ini teman-teman, ya, baik antigen ataupun antibodi ini ada bersamaan di dalam tubuh kita, ya. Perhatikan di sini. These natural antibodies will not react with antigen. Ya, artinya teman-teman, ketika di dalam darah kita ada antigen, ya, antigen di dalam tubuh kita ini tidak akan bereaksi dengan antibodi di dalam tubuh kita. Kenapa ya? Itu udah ada di dalam tubuh sendiri, teman-teman. Ya, nggak mungkin mereka saling berperang. Ya, tetapi di sini mereka saling melengkapi, teman-teman. Gitu ya. Nah, tetapi teman-teman, kalau misalnya, ya, ada red blood cell yang masuk, red blood cell dari orang lain masuk ke dalam tubuh kita, maka kemungkinan besar itu akan bereaksi. Ya. Makanya transfusi darah tidak dapat dilakukan sembarangan. Ya. Gitu ya, teman-teman. Transfusi darah itu tidak akan bisa terjadi sembarangan. Kenapa? Sekali lagi, sudah ada sebuah sistem di dalam tubuh kita yang kita sebut dengan antigen dan antibodi. Ya, sekali lagi, antigen itu adalah zat, ya, yang akan, atau protein yang kemudian bisa merangsang respon daripada antibodi, ya. Sedangkan kalau antibodi sendiri fungsinya adalah untuk menghancurkan antigen, ya, yang kemudian antigen itu
bukan berasal dari tubuh kita. Oke. Nah, kita lanjut teman-teman. Ini dia. Ini bagian yang cukup rumit dan tolong jangan di skip ya, karena kalau kalian skip ini maka kemungkinan besar kalian tidak akan mengerti mengapa kemudian transfusi darah itu tidak sembarangan dilakukan, gitu ya. Jadi teman-teman, pertanyaannya ya, apa itu golongan darah? Nah, sebelum kita menuju ke sana, golongan darah itu teman-teman di dalam ilmu kesehatan ya, dalam kesehatan itu golongan darah itu dibagi atas 2 jenis ya. Yang pertama, atau 2 sistem ya, bukan 2 jenis tapi 2 sistem. Yang pertama adalah sistem penggolongan darah A, B, O ya. Ini kalian bisa lihat golongan darahnya di sini ya. Ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan juga golongan darah O. Selanjutnya teman-teman, ada juga penggolongan dengan sistem resus ya, dengan sistem resus. Nah teman-teman, apa sih sistem resus ini? Sistem resus ini dibagi atas 2 ya, yaitu adalah resus positif dan resus negatif. Nah teman-teman, kalian bisa menyediakan selembar kertas ya, atau catatan untuk mencatat ini gitu ya, karena di sini tidak ada penjelasannya di dalam slide atau PPT yang saya berikan kepada kalian ya. Nah, resus kapan darah itu digolongkan sebagai resus positif ya? Darah digolongkan memiliki resus positif apabila memiliki antigen. Sedangkan ketika dikatakan sebagai resus negatif, ini tidak memiliki antigen. Gitu ya. Nah, lalu apa hubungannya? Nah, kita akan lihat sama-sama nanti teman-teman. Kita perhatikan dulu penggolongan darah dengan sistem ABO. Nah, sistem ABO ini teman-teman kalian bisa lihat di tabel yang sebelah kiri ya. Di sini secara gamblang dijelaskan kepada kita bahwa masing-masing dari golongan darah ini memiliki antigen dan juga antibodi yang berbeda-beda. Ya, kita perhatikan pertama dari golongan darah A. Ya, mungkin di antara kalian ada yang memiliki golongan darah A, maka spesifikasi atau kriteria dari golongan darah A yang kalian miliki itu kurang lebih seperti ini gambarannya, ya. Jadi, teman-teman, antigen di dalam red blood cell-nya kalian, dalam sel darah merah kalian itu terdapat antigen A. Ya, sekali lagi antigen ini adalah protein yang dapat merangsang respon dari imunitas tubuh. Sedangkan di dalam plasma darahnya kalian itu terdapat antibodi yang kita sebut dengan anti B. Ya, artinya teman-teman, anti B ini berarti dia nggak suka nih ketemu dengan antigen B. Kalau dia ketemu dengan antigen B, maka otomatis yang dia lakukan adalah penyerangan, gitu ya. Nah, kalau misalnya antibodi di dalam serum atau di dalam plasma darah menyerang antigen yang ada di dalam sel darah merah, yang terjadi adalah penggumpalan darah. Ya, darah itu menggumpal, teman-teman. Kalau udah menggumpal, mengental, maka teman-teman, darah kalian tidak akan beredar ke seluruh tubuh, ya. Jadi yang harusnya cair nih, ya, secara cepat bisa beredar ke seluruh tubuh, akhirnya terhambat. Kenapa? Karena darah terlalu kental, nggak bisa secara likuiditasnya nggak bisa bergerak dengan cepat, gitu ya. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Kalau B ini justru kebalikan daripada golongan darah A. Ya, mungkin di antara kalian ada yang memiliki golongan darah B. Nah, golongan darah B, ya, itu adalah golongan darah yang memiliki antigen B di dalam sel darah merahnya. Ya,
Sedangkan di dalam serum atau plasma darahnya itu memiliki antibodi A, ya, antibodi yang akan attack, yang akan menyerang antigen A. Nah, mungkin kalian kurang paham, nanti habis ini saya akan jelaskan, ya. Kemudian AB, golongan darah AB. Golongan darah AB itu di dalam sel-sel darah merahnya terdapat antigen A dan juga antigen B. Ini sudah ada dua-duanya di dalam. Ya, makanya kemudian dia digolongkan sebagai golongan darah AB. Sedangkan di dalam sel plasma darahnya tidak terdapat sama sekali antibodi. Nah, coba deh, kalian kalau misalnya tidak ada antibodi, itu gimana maksudnya? Ya, maka kalau tidak ada antibodi sama sekali, maka tidak terjadi penyerangan terhadap golongan darah yang lain yang akan masuk, gitu ya. Selanjutnya, golongan darah O. Golongan darah O ini tidak memiliki antigen sama sekali di dalam sel darah merahnya, ya, tidak memiliki sebuah protein yang akan merangsang respon dari sistem imun atau antibodi, gitu ya. Sedangkan di dalam antibodinya dia anti terhadap antigen A dan antigen B. Yang artinya teman-teman, kalau misalnya ada darah yang disumbangkan kepada golongan darah O, ya, dari ketiga sel darah ini dia akan lawan, teman-teman. Ya, antibodinya adalah antigen A dan antigen B. Dia akan mendeteksi ketiga ini, ya, sebagai musuh yang harus dikalahkan. Ya, itulah sebabnya teman-teman, ya, karena golongan darah O itu memiliki antibodi, ya, yang akan menghancurkan antigen A dan B, maka dia nggak bisa menerima sumbangan darah dari golongan A, B ataupun AB, ya. Tetapi sebaliknya teman-teman, ketika kita melihat golongan darah AB, kita lihat di sini teman-teman, dia tidak memiliki antibodi sama sekali. Artinya antigen apapun, ya, sel darah apapun yang memiliki antigen di sini bebas aja masuk, teman-teman. Ya, itulah mengapa kita katakan bahwa AB itu adalah penerima universal, ya, karena dia tidak memiliki sebuah sistem yang akan menghancurkan antigen. Oke, ya. Sedangkan kalau kita lihat golongan darah O tadi, ya teman-teman, golongan darah O di sini dia nggak memiliki antigen sama sekali, teman-teman. Artinya ketika sel darah merahnya masuk ke dalam tubuh golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB atau ke golongan darah O sendiri, maka dia nggak dianggap sebagai musuh, gitu ya. Nah, kita coba lihat, saya akan coba mencoret-coret gitu ya di notes, gimana sih maksudnya ini, gitu loh, ya. Oke, teman-teman, kita lihat ya, apabila ada orang dengan golongan darah A, ya, tadi sudah dikatakan bahwa golongan darah A itu memiliki antigen A dan antibodi yang akan menyerang antigen B. Lalu ada golongan darah B itu memiliki antigen B, ya, kemudian memiliki antibodi yang akan menghancurkan antigen A. Oke, ya. Nah, kita coba nih, misalnya ada orang bernama Rudi, ya, dan Tono, gitu ya. Lalu Rudi ini memiliki golongan darah A, Tono memiliki golongan darah B. Nah, suatu hari Rudi ini kecelakaan dan kehilangan banyak darah. Lalu Tono mau nolong nih, ya, dengan coba mentransfer, ya,
transfusi darah kepada Rudy. Apa yang terjadi, teman-teman? Maka Rudy bisa meninggal dengan cepat ketika darah Tono masuk ke dalam tubuh Rudy. Pertanyaannya, kenapa demikian? Ya, karena begini, teman-teman. Karena sekali lagi Rudy ya memiliki ya di dalam sel-sel darah merahnya ada antigen A dan antibodi yang menghancurkan antigen B. Nah, sedangkan Tono ini sel darah merahnya punya antigen B. Sekali lagi, antigen itu merangsang respon daripada antibodi untuk kemudian menghancurkan, gitu ya. Antibodi sekali lagi itu fungsinya untuk mempertahankan sistem tubuh kita bisa tetap berjalan dengan baik. Sedangkan antigen ini bisa dianggap sebagai material asing yang akan dihancurkan oleh antibodi, gitu ya. Nah, teman-teman, di sini kita melihat bahwa ketika Tono akan mentransfusikan darahnya kepada Rudy, ya secara cepat antibodi di dalam tubuh Rudy, ya, karena dia punya spesifikasi untuk menolak antigen B, maka dia akan attack ini, teman-teman. Ya, sehingga ketika antibodi ya anti B itu menghancurkan antigen B, ya, maka yang terjadi adalah penggumpalan darah, sehingga kalau udah darah menggumpal seperti yang sudah saya katakan tadi, maka darah itu akan membeku, teman-teman, yang lebih kental, sehingga tidak akan bisa terjadi proses sirkulasi darah di dalam tubuh, gitu ya. Jadi teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa ini nggak bisa sembarangan ketika kita mau transfer darah ke orang lain, ya. Selanjutnya kita bahas yang unik dan spesial tadi, yaitu adalah golongan darah AB dan juga golongan darah O. Nah, teman-teman, golongan darah AB tadi adalah golongan darah yang kemudian memiliki antigen A dan antigen B, sedangkan dia tidak memiliki antibodi, gitu ya. Antibodinya nggak ada nih. Nah, golongan darah AB disebut dengan, tadi sudah saya katakan bahwa dia dikatakan sebagai golongan darah yang penerima universal, ya, atau penerima semua golongan darah. Kenapa bisa demikian? Karena golongan darah AB ini tidak memiliki antibodi, teman-teman. Jadi tidak memiliki, kurang lebihnya ya, kalau kita katakan tidak memiliki sistem pertahanan, gitu ya, untuk bisa menghancurkan antigen A ataupun antigen B. Ya, jadi kalau misalnya ada golongan darah A mau sumbang ke golongan darah AB, ya, dia memiliki tadi antigen A. Ketika masuk, teman-teman, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk, untuk kemudian untuk masuk ke dalam tubuh golongan darah AB. Nggak ada yang kemudian meng-attack dia, gitu ya. Kalau misalnya tadi golongan darah B, oke, golongan darah B itu punya antigen B, ya, antigen B juga tidak ada yang menghalangi, teman-teman.
ya, apalagi golongan darah O yang antigennya nggak ada, maka ini dengan cepat bisa masuk, teman-teman. Gitu ya. Itulah mengapa kemudian dikatakan sekali lagi golongan darah AB itu merupakan penerima universal. Nah, lalu bagaimana dengan golongan darah O? Oke, golongan darah O itu golongan darah yang tidak memiliki antigen, tetapi punya antibodi A dan antibodi B. Oke. Yang maksudnya apabila nih ya, golongan darah A, B dan AB mencoba donorkan darah kepada golongan darah O, yang terjadi golongan darah O, orang yang memiliki golongan darah O itu akan lebih cepat matinya, teman-teman. Ya, kenapa? Karena golongan darah A memiliki antigen A, golongan darah B memiliki antigen B, dan golongan darah AB memiliki antigen A dan antigen B. Maka ketika A mencoba donor kepada O, ini di darah, sel-sel darah merah yang akan masuk ke dalam tubuh golongan darah O itu akan dideteksi sebagai virus atau bakteri yang harus dimusnahkan. Ya, begitu juga dengan B. Apabila B mau donor, dideteksi sebagai musuh yang harus dihancurkan, apalagi AB, teman-teman. Ya, itulah mengapa kemudian golongan darah ini, sekali lagi golongan darah O itu nggak bisa menerima sama sekali dari golongan darah A, AB, B ataupun AB, tetapi hanya bisa menerima sesama golongan darah O. Kenapa? Karena dia tidak memiliki antigen. Ya, kalau antigen, kalau misalnya golongan darah O sumbang kepada sesama golongan darah O, maka karena tidak punya antigen sama sekali, maka antibodi ini tidak bereaksi dengan golongan darah O yang tidak memiliki antigen. Gitu ya. Itulah mengapa kemudian golongan darah O itu disebut sebagai pemberi universal. Ya, karena dia nggak punya antigen, teman-teman. Dia nggak punya protein yang merangsang antibodi untuk datang menyerang. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan resus, sistem resus gitu ya. Tadi sudah saya katakan bahwa resus itu dibagi atas dua, ada positif, ada negatif. Apabila positif dia mengandung antigen, sedangkan kalau misalnya dia resus negatif, ini tidak ada atau tidak memiliki antigen. Gitu ya. Sehingga kira-kira menurut kalian gimana nih? Resus positif bisa memberikan kepada resus negatif atau resus negatif bisa memberikan kepada resus positif? Nah, jawabannya teman-teman, ya, resus negatif dapat mendonorkan darahnya kepada orang-orang yang memiliki resus positif. Ya, tetapi resus positif tidak dapat, ya. Ini nggak bisa diterima, teman-teman. Ya. Karena kalau untuk resus sendiri yang kita perhatikan di sana adalah antigennya, keberadaan antigennya. Gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kalian kembali melihat tabel yang tadi, oke ya, kita lihat di sini, teman-teman, golongan darah O negatif, artinya dengan resus negatif, bisa memberikan darahnya kepada siapapun, golongan darah apapun. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi, karena golongan darah
O dengan resus negatif itu tidak memiliki antigen sama sekali, teman-teman. Ya, tidak memiliki antigen sama sekali. Tetapi ya, dia hanya bisa menerima dari O minus, ya, atau golongan darah O dengan resus negatif. Kenapa? Kenapa nggak bisa dengan golongan darah O tetapi dengan resus positif? Nah, kembali lagi teman-teman dengan ini tadi. Saya katakan bahwa yang kita fokuskan di sini adalah tentang antigennya. Ya, ketika ada antigen masuk ke dalam tubuh pendonor, yang receivernya, maka itu ditolak. Kenapa? Karena punya antibody. Ya, jadi di sini untuk resus sendiri hanya sekali lagi berpusat kepada antigen saja.